A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada tauladan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, hari ini kita sudah memasuki hari yang ke-25 di bulan Ramadan. Artinya kita sudah berada di penghujung dan insya Allah kita akan memasuki bulan Syawal. Namun untuk sama-sama mengingatkan kepada kita semuanya bahwasannya di hari-hari menjelang berakhirnya bulan Ramadan ada satu kewajiban yang harus kita tunaikan. Selain ibadah saum, selain sunnah melaksanakan sholat tarawih, melaksanakan ibadah tilawah Quran, zikrullah dan lain sebagainya, ada kewajiban atas harta kita, yakni zakat. Ya, zakat ada yang disebut dengan zakat fitrah. Zakat mal pun terkadang banyak umat Islam yang mengeluarkannya di bulan Ramadan ini. Ya, tapi mungkin sebuah catatan buat kita semuanya, kalau yang mengeluarkan zakat mal di bulan Ramadan, dia harus melakukan penghitungan waktu, ya, karena dalam zakat mal ini ada dua persyaratan. Yang pertama adalah telah mencapai batas nisab atau batas minimal kepemilikan harta, yakni 85 juta, itu minimalnya. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan zakat mal ini adalah kepemilikannya sudah setahun. Jadi kalau misalkan biasa mengeluarkan zakat mal di bulan Ramadan sebelumnya, maka dia sudah memiliki kewajiban mengeluarkan zakat mal jika harta itu sudah mencapai batas minimal kepemilikan tadi nisabnya, dan juga sudah dimiliki selama setahun, dan kebetulan hitungan setahunnya itu adalah jatuh pada bulan Ramadan, maka dia keluarkan di bulan Ramadan. Tetapi jika yang tidak genap atau belum genap 12 bulan atau setahun, maka belum wajib dia. Jadi jangan modal semangat, bulan Ramadan nih kewajiban zakat mal, padahal tahun sebelumnya dia mengeluarkan zakat malnya bukan pada bulan Ramadan, ya. Jadi jangan sampai belum genap 12 bulan dia sudah mengeluarkan zakat mal. Nah, ini perhatian, ya. Nah, ada zakat fitrah. Zakat fitrah ini adalah zakat jiwa yang diwajibkan, disyariatkan, ya, bagi setiap jiwa yang hidup saat itu, yang hidup baik itu besar maupun kecil, yang memiliki kelebihan harta dari kebutuhan pokoknya. Jadi kalau yang punya kelebihan gitu, ya, dari kebutuhan pokoknya, ya, dia wajib mengeluarkan zakat fitrahnya. Dan ulama-ulama terkait dengan ini, ya, membahas itu. Bagaimana kalau jika ada orang Islam yang sudah menunaikan puasa Ramadan tetapi dia tidak mengeluarkan zakat fitrahnya?
Ya. Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan bahwasannya puasa Ramadannya tetap sah tetapi tidak sempurna. Pendapat yang kedua lebih ekstrim lagi nih. Ya, siapa saja yang tidak menunaikan zakat fitrahnya meskipun dia puasa bulan Ramadan, maka apa? Maka puasa Ramadannya itu tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini dua pendapat nih. Tapi yang jelas dua-duanya itu menunjukkan bahwasannya apa? Menunjukkan bahwasannya puasa Ramadan kita tidak baik, tidak meraih apa yang kita inginkan lantaran kita tidak menunaikan zakat fitrah. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan membahas yang pertama terkait dengan zakat fitrah. Zakat fitrah ini dalilnya apa? Dari hadis muttafaqun alaih. Jadi muttafaqun alaih ini artinya hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dalam urutan hadis yang tertinggi adalah muttafaqun alaih. Jadi tidak boleh terbantahkan lagi. Ya, kalau ada yang menolaknya, naudzubillah min dzalik. Ya, kalau ada yang menolak hadis sahih apalagi muttafaqun alaih, maka dia bukan termasuk golongan orang Islam atau imannya sudah berubah. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhoi keduanya, putra dan ayahnya. Qala, dia berkata, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri sa'an min sya'irin 'alal 'abdi wal hurri wal zakari wal unsa was sagiri wal kabiri minal muslimin. Apa kata Umar di sini, ya, atau Ibnu Umar di sini mengatakan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memfardukan, ya, telah mewajibkan zakat fitrah, ya, satu sok kurma atau satu sok gandum. Nanti kita akan hitung, membahas sedikit tentang satu sok itu berapa. Ya. Siapa saja yang wajib? Yang wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah ini adalah, ya, alal abdi, seorang budak. Budak saja wajib mengeluarkan zakat fitrah. Karena pada zaman Nabi kita Muhammad SAW, budak itu sudah menerima upah. Beda pada masa-masa jahiliyah. Ya, kalau masa-masa jahiliyah itu perbudakan sama sekali tidak ada upahnya. Tetapi begitu Islam, ya, muncul atau diutus Nabi kita Muhammad SAW, perbudakan pun diperbaharui, ya, yang akhirnya nanti perbudakan akan dihapuskan. Wal hur, begitu juga manusia bebas yang merdeka, dia wajib mengeluarkan zakat fitrah. Wal zakari, laki-laki, wal unsa, perempuan, was sagiri, anak kecil, wal kabiri, orang yang dewasa yang sudah besar, minal muslimin, dari kaum muslimin. Jadi di sini jamaah yang dirahmati Subhanahu wa taala, wa amara biha an tu'adda qabla khurujin nas ila salat. Dan Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada umat Islam saat itu untuk menunaikan zakat fitrahnya sebelum dilaksanakan salat Idul Fitri. Jadi kalau ditunaikan zakat fitrahnya setelah selesai salat Idul Fitri, itu nilainya hanya sedekah biasa saja, bukan zakat fitrah. Maka di sini jamaah yang dirahmati Subhanahu wa taala dapat disimpulkan bahwasannya zakat fitrah ini hukumnya wajib. Dan kalau kita lihat sejarah Nabi kita Muhammad SAW, zakat fitrah ini mulai diwajibkan pada tahun kedua Hijriah. Ya. Nah, kemudian dengan apa sih kita zakat fitrah itu? Dalam hadis tadi disebutkan bahwasannya zakat fitrah dengan satu sok gandum. Ya. Satu sok gandum itu sama dengan berapa? 2176 gram, atau sama dengan
2,2 kilogram. Ya, kalau kita pindahkan, konversikan ke nilai liter, itu sama dengan 3,5 liter. Nah, dalam hadis ini disebutkan 1 sok gandum. Ya, gandum, ya, yang maksudnya adalah di sini gandum itu ketika itu adalah makanan pokok. Ya, makanan pokok. Makanya ulama-ulama itu berselisih pendapat terkait dengan ini. Bolehkah dengan uang? Gitu. Ya. Makanan pokok di Indonesia beras. Makanan pokok di negara Arab atau zaman Nabi Muhammad SAW itu bisa gandum, atau yang dijadikan sebagai makan pokok. Mungkin kalau di wilayah Papua bisa bentuknya apa? Tepung gitu kan. Itu menjadi makan pokok. Di Nigeria, Afrika, makan pokoknya adalah tepung. Di Indonesia adalah beras. Sehingga ada yang mengatakan tidak sah kalau mengeluarkan zakat fitrah dengan uang. Ya, penjelasan saya di sini adalah bahwasannya dengan apa sebaiknya kita mengeluarkan zakat fitrah kalau melihat kepada nas-nas hadis dari Nabi kita Muhammad SAW, hadis-hadis sahihnya, dalil-dalilnya menunjukkan bahwasannya afdalnya, utamanya mengeluarkan zakat fitrah itu adalah dengan beras, ya, atau dengan makanan pokok di wilayah tertentu. Nah, kalau di Indonesia makanan pokoknya adalah beras, maka afdalnya dengan beras. Lalu bagaimana kalau ada yang mengeluarkan zakat fitrah dengan uang? Maka saya sampaikan di sini bahwasannya dalam mazhab Syafi'iyah, Asy-Syafi'iyah, ya, itu memandang bahwasannya yang afdal itu adalah dengan makanan pokok, kutul balad. Kalau bahasa hadisnya itu kutul balad, itu makanan pokok di satu negeri, maka afdalnya menggunakan beras. Imam Malik pun demikian, mengatakan afdalnya adalah menggunakan makanan pokok. Tetapi ada pengikut Imam Malik, ya, Syekh Abil Qasim, dia mengatakan bahwasannya apa? Boleh dengan uang. Jadi dalam mazhab Malikiyah sendiri, dalam mazhab Malik itu terjadi beda pandangan. Nah, kemudian dalam mazhab Hambali sama. Dalam mazhab Hambali afdalnya adalah dengan makanan pokok, tidak boleh dengan uang. Tetapi ada satu mazhab, yakni dalam mazhabnya Imam Abu Hanifah, dia mengatakan boleh menggunakan uang melihat kondisi bahwasannya menunaikan zakat fitrah dengan uang lebih mendekat kepada apa? Maslahat dan gaya guna manfaat yang lebih luas. Begitu. Nah, kalau kita melihat pandangan ulama kita bagaimana? MUI, Majelis Ulama Indonesia, mengatakan apa? Boleh dan sah mengeluarkan zakat fitrah dengan uang. Gitu. Lalu bagaimana amilin, para amilin nih? Ya, para amilin yang biasa ngolah zakat, ya. Bagaimana mengantisipasi ini? Lihat situasi dan kondisi para muzaki. Ya. Karena ada muzaki itu mungkin orang yang sibuk tidak sempat mendatangi amilin. Sehingga apa? Dia tidak bisa membawa beras ke tempat proses penyerahan zakat. Sehingga dia pakai transfer gitu, uang gitu kan ya. Ada juga kondisi muzaki itu dia bisa bawa beras atau dia bisa menuju tempat proses ijab kabul zakat tadi. Maka menurut mayoritas ulama sebaiknya amilin ini menyiapkan beras di tempat penyerahan zakat itu, yang nantinya akan dijadikan alat untuk serah terima zakat fitrah.
Meskipun nanti muzakinya itu menyerahkan dalam bentuk uang, dia beli beras dulu kepada amilin, setelah itu dilakukanlah ijab qabul, proses penyerahan zakat fitrah tadi, tapi dalam bentuk beras. Tetapi pada hakikatnya di sini jamaah yang dirahmati Subhanahu wa taala, kesimpulan dari pendapat ulama-ulama ini apa? Boleh kita menunaikan zakat fitrah dengan beras dan boleh kita menunaikan zakat fitrah dengan uang, dengan syarat adalah sama nilainya dengan makanan pokok yang kita zakatkan tadi. Gitu, misalkan kalau hitung-hitungan ya, ada hitung-hitungan minimal misalkan ya, 3,5 liter itu dikonversikan dengan uang itu sama dengan 48.000 misalkan satu jiwanya. Ya, 48.000 satu jiwanya. Contoh misalkan ini yang minimal ini kalau dihitung-hitungan kami ya, 48.000 per jiwa. Tapi boleh enggak lebih? Boleh. Afdalnya adalah apa? Kita ketika mengeluarkan zakat fitrah, kita konversikan dengan nilai jenis beras yang biasa kita makan. Jadi kalau misalkan kita makan beras yang harganya mahal gitu, biasa makan misalkan yang harga 1 liternya itu 15.000, maka dikalikan gitu ya, 15.000 liternya, maka dikalikan 3,5 liter dikali 15.000 ya, itu afdalnya begitu. Kalau kita ingin mendapatkan pahala lebih besar gitu ya, jangan mengambil yang lebih rendah harganya dari yang biasa kita makan. Ini ulama-ulama mengatakan demikian. Oh, tadi saya sampaikan, apakah dalilnya Abu Hanifah? Kenapa dia membolehkan zakat fitrah dengan uang? Beliau menukil sebuah ayat firman Allah Subhanahu wa taala, kata beliau apa? Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian, kata Allah, tidak akan dapat mencapai kebajikan yang paling tinggi kecuali setelah kalian bisa menginfakkan sesuatu yang kalian sangat cintai. Nah, dalam hal ini yang paling kita cintai apa? Uang, Pak. Gitu ya. Uanglah yang paling kita cintai. Apa-apa dengan uang bisa kita beli. Kalau beras kayaknya nggak begitu, karena stok beras di rumah begitu banyak. Asalkan punya uang banyak, pasti beras tercukupi gitu ya. Sehingga apa? Imam Abu Hanifah menjelaskan dalam kondisi ini afdal baginya mengeluarkan zakat fitrah dengan uang, karena uanglah yang paling dia sangat cintai, sangat sukai gitu ya, kalau ingin mendapatkan kebajikan yang paling tinggi. Kemudian untuk siapakah zakat fitrah ini kita tunaikan? Para amilin menerima zakat, kemudian dia wajib menyalurkannya kepada yang berhak. Kalau zakat mal atau zakat-zakat yang lain, memang kita kenal adanya 8 asnaf ya, ada 8 kelompok manusia yang berhak menerima zakat. Kita buka surat At-Taubah ayat 60. Di sini ya, dalam surat At-Taubah ayat 60 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqabi wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil faridatan minallahi wallahu alimun hakim. Innamas shadaqat, sesungguhnya sedekah itu. Di sini ulama menjelaskan makna sedekah di sini zakat. Bukannya infak, bukan sedekah sunnah, tapi zakat. Innamas shadaqat, sesungguhnya sedekah itu, sesungguhnya zakat itu ya. Jadi ada zakat fitrah, zakat mal, zakat perniagaan, zakat perkebunan, zakat pertanian ya, zakat pertambangan, banyak tuh. Ini adalah sedekah, zakat-zakat yang wajib.
Ditambah lagi dengan zakat penghasilan, meskipun tidak ada nasnya Pak, ya. Zakat profesi atau zakat penghasilan ini adalah istihadnya ulama-ulama, ya. Mengapa dilakukan istihad? Agar orang yang secara hitungan matematisnya gajinya itu sebenarnya sudah mencapai nisab, tapi karena dia harus menunggu 1 tahun lamanya, dikhawatirkan gaji yang hitungan secara matematis ini sudah masuk nisabnya, tetapi apa? Dia tidak mengeluarkan zakatnya, khawatir menjadi orang yang mengingkari zakat. Maka ditetapkan adanya zakat profesi atau zakat penghasilan. Dikeluarkannya setiap bulan ketika gajian. Hitungannya gimana? Kalau misalkan akumulasi, ya, gajinya setiap bulan dikalikan 12 bulan mencapai nilai minimal 85 juta, maka dia wajib mengeluarkan zakat profesinya setiap bulan. Yaitu berapa nilainya? Cukup 2,5% saja setiap bulannya. Misalkan dia punya gaji setiap bulan itu 10 juta, ya, 10 juta 10 juta dikali 12 bulan sudah menjadi 120 juta. Kalau ditunggu sampai 12 bulan, khawatirnya apa? Banyak potongan-potongan. Ada cicilan mobil lah, cicilan rumah lah, segala macam gitu ya. Sehingga dia ketika di akhir tahun 12 bulan kemudian dia mengatakan, oh, uang saya nggak ada, nggak mencapai nisab. Padahal secara hitungan matematika 10 juta dikali 12 bulan itu sudah melebihi nisab 85 juta. Begitu. Jadi dipotong tuh. Ini ya. Nah, untuk siapa zakat-zakat ini? Zakat-zakat ini kata Allah dalam surat At-Taubah ayat 60 ini, lil fuqara'i, untuk orang fakir. Siapa orang fakir ini, Pak? Orang fakir adalah mereka yang tidak memiliki penghasilan, yang nggak punya penghasilan, nggak punya pekerjaan, nggak punya, ya, nggak sama sekali nggak punya. Itu namanya fakir tuh. Yang kedua, wal masakin, orang-orang miskin. Siapa orang miskin ini? Orang miskin adalah mereka yang punya pekerjaan, punya mata pencaharian, tetapi penghasilannya tidak mencukupinya untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya. Itu miskin. Berarti kita lebih banyak miskin ya. Gaji sebulan 3 juta. Cukup nggak sebulan? Hitung-hitungan matematika nggak cukup. Ya. Kalau di wilayah Jabodetabek itu minimal 5 juta katanya. 5 juta sebulan. Itu pun ngepas banget. Berarti 5 juta ke bawah miskin. Begitu ya. Nah, itu banyak yang miskin berarti ya. Ya, penghasilannya ada, tetapi nggak mencukupi kebutuhan hidupnya dalam sebulan itu. Sehingga apa? Dia harus pinjam sana, pinjam sini. Itu miskin tuh. Itu ya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga apa? Wal amilina 'alaiha, yang mengelola zakat. Ini pengelola zakat dapat jatah juga. Ya, nanti pembahasannya begini. Itu kalau amil zakatnya kaya gimana? Nah ya, ini puyeng lagi nih, gitu kan? Maka amil zakat yang kaya, yang sudah terpenuhi kebutuhan hidupnya, lebih baik apa dia? Dia memiliki sifat isar, yu'siruna ala anfusihim, walau kana bihim khassasah. Udah, utamakan yang lain lah. Dia belakangan aja, nggak apa-apa. Ya, meskipun ada jatah di situ. Yang keempat adalah wal mu'allafati qulubuhum, mu'allaf, yang baru saja masuk Islam. Ya, mu'allaf ya. Di Indonesia ada yang ngaku mu'allaf, cuman usia mu'allafnya sudah 30 tahun. Masih kemana-mana ngaku mu'allaf. Ya, ini ya. Mu'allaf yang baru masuk Islam, dia butuh peneguhan, butuh support, butuh dukungan dari kita umat Islam. Yang berikutnya, wa fir riqabi. Riqab di sini siapa? Budak. Ya, budak sahaya.
Wal gharimina, yang berikutnya adalah gharimin, orang yang punya hutang. Kita semua gharimin bukan nih? Wajah-wajah gharimin semua nih, punya hutang semua nih ya. Hutang yang gimana? Hutang konsumtif gitu loh. Hutang kebutuhan pokok. Ya, hutang kebutuhan pokok, bukan hutang kebutuhan sekunder, bukan tertier, bukan, tapi kebutuhan pokok. Artinya apa? Dia untuk pemenuh kebutuhan pokok saja harus ngutang sana kemari. Lalu bagaimana yang terjerit hutang karena pinjol? Nah ini nih, nah itu ya, punya hutang karena pinjol, pinjaman online. Ini bisa disiasati. Kita tanya dulu hutangnya bagaimana, dan yang melakukan pinjol ini harus punya komitmen. Kalau sudah diganti, ditutupi gitu ya, dilunasi hutang-hutang pinjolnya, dia harus komitmen tidak lagi mengulanginya lagi. Boleh, bisa. Tapi kalau misalkan itu sudah menjadi kebiasaan, tinggalkan. Susah gitu Pak ya. Ada juga orang yang berhutang ke Bank Emok. Tahu Bank Emok ya? Rentenir ya, Bank Emok. Kalau di kampung sebutnya bank keliling. Itu kan pakai bunga juga tuh, sama tuh. Ya itu boleh dibantu. Tapi tadi ada komitmen dengan si peminjam ya, Bank Emok tadi. Dia harus komitmen untuk tidak mengulanginya lagi. Kemudian dilakukan pembinaan. Ini masuk gharimin nih. Atau apapun bentuknya yang terlilit hutang, itu dibantu bisa. Kemudian yang berikutnya adalah wa fi sabilillah. Yang keenam adalah orang yang sedang melakukan perjalanan fi sabilillah. Para musafir Pak ya, yang kehabisan bekal perjalanan itu boleh menerima zakat. Tapi memang dalam zaman sekarang ini harus selektif kita. Ya, harus selektif. Jangan oh iya aja, jangan. Ya, ada yang memang modusnya penipuan. Harus kita selektif, hati-hati. Yang berikutnya adalah yang ke-8, wabnis sabili. Ya, Ibnus Sabil. Ya. Ibnus Sabil itu siapa? Ibnu Sabil itu mereka-mereka yang sedang berjalan menegakkan agama Allah. Ya, ada yang mengatakan fisabilillah ini yang menegakkan agama Allah gitu, yang sedang berjihad. Ya, sedangkan Ibnu Sabil adalah mereka yang sedang melakukan perjalanan musafir. Tapi yang jelas apa? Kedua-duanya itu tidak melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, sedang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan Ibnu Sabil sedang melakukan perjalanan, tapi perjalanannya bukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditambahkan dengan kalimat faridotan minallah. Ini hukumnya fardu, hukumnya wajib, hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alimun hakim. Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ini ya. Jadi masalah zakat fitrah ini ataupun zakat-zakat ini harus kita perhatikan. Jangan sampai kita melaksanakan ibadah mahdoh ya, zakat kita abaikan. Ingat ya, tujuan utama daripada ibadah mahdoh yang selama ini kita laksanakan, baik itu sholat kita, puasa kita ya, zikir kita, tilawah Quran kita, itu adalah untuk apa? Untuk menumbuhkan dalam diri kita rasa kepedulian kepada sesama. Apalagi ibadah saum. Ibadah saum ini ibadah yang memang menanamkan kepada kita sifat rasa empati kepada orang lain. Rasa lapar kita rasakan, haus kita rasakan, payah, letih, badan ini lemah. Inilah di sini kita harus punya rasa empati, tenggang rasa kepada sesama umat manusia, wabil khusus kepada umat Islam. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 1 kurang 10 menit, mungkin saya cukupkan dulu. Ada jamaah yang ingin menyampaikan sesuatu, silakan. Ada yang bertanya? Ya. Iya, belum saya jelaskan. Untuk zakat fitrah itu
dikhususkan buat fakir dan miskin, gitu ya. Jadi zakat fitrah ini dikhususkan untuk fakir dan miskin. 8 asnaf, betul, itu adalah kita ambil dari zakat mal, gitu. Nah, kemudian muncul pertanyaan lagi mungkin, bolehkah kita memberikan zakat kepada, misalkan seorang istri memberikan zakat fitrahnya atau zakat malnya kepada siapa? Suaminya misalkan, kepada saudara iparnya misalkan, boleh nggak? Nah, ketentuannya adalah dibolehkan. Dengan catatan apa? Orang yang bukan menjadi tanggung jawab dia boleh menerima zakat darinya. Tapi kalau suami, sebaliknya suami ya, suami tidak boleh memberikan zakat kepada istrinya atau kepada anaknya. Kenapa? Karena istri dan anak adalah tanggung jawabnya, begitu. Ya, jangan juga kita memberikan zakat kepada siapa? Kepada orang tua kita. Karena orang tua kita adalah tanggung jawab kita. Kalau orang tua kita miskin, maka anaknya yang kaya wajib menjadi ya penanggung hidupnya, penjamin hidupnya, begitu. Ya. Sampai satu ketika kan pada zaman Nabi kita Muhammad SAW ada tuh seorang pemuda, anak gitu ya, dia menghutangi orang tuanya, memberikan pinjaman kepada orang tuanya. Orang tuanya ini miskin, nggak bisa melunasi hutangnya. Tapi si anak ini ngotot terus, meminta ayahnya untuk melunasi hutangnya. Ya, hutang ya. Sampai si ayah bilang kepada anaknya, wahai anakku, bagaimana kalau kita adukan masalah ini kepada Rasulullah SAW? Diadukan kepada Rasulullah SAW, dan kata Nabi, apa kata Nabi kita Muhammad SAW kepada si anak muda itu? Anta wa maluka li abika. Dirimu dan semua harta-hartamu itu milik bapakmu. Ya, jadi nggak boleh tuh anak ngasih zakat kepada bapaknya. Karena kenapa? Diri kita saja ya sebagai anak, sampai harta-harta kita saja hakikatnya milik orang tua kita. Artinya apa? Orang tua itu menjadi tanggung jawab kita. Kalau orang tua itu sakit, maka menjadi tanggung jawab kita, kewajiban kita untuk memberikan pembiayaan atau mengobatinya, gitu ya. Jangan sampai nanti diganti dengan tanah ya Maya, kan biaya berobat cukup mahal nih, mamah tinggal di rumah ini gimana, nanti udah ratusan juta keluar nih, tanah ini, rumah ini buat saya. Nggak boleh itu naudzubillah min dzalik. Ya, kita ada karena adanya orang tua kita, begitu ya. Baik, ada lagi yang lain mungkin? Ya cukup ya kalau begitu. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, mudah-mudahan kita semuanya bisa menunaikan zakat fitrah dengan sebaik-baiknya. Jangan lupa zakat malnya, mudah-mudahan kita dapat salurkan kepada mereka-mereka yang berhak. Dan pesan saya, serahkanlah zakat fitrah kepada mereka yang memang berhak. Dan kadang kita nggak tahu siapa mereka yang berhak, maka salurkanlah melalui lembaga amil zakat yang kita percayai. Demikian, terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada khilafan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.